Pernahkah Anda terbangun dari tidur dengan air mata? Karena dalam mimpi itu Anda bertemu dengan orang tua Anda yang sudah lama meninggal dunia. Beliau tersenyum tapi kadang diam saja, atau bahkan bicara tapi samar, kadang hanya melihat saja tanpa kata. Dan saat terbangun, hati terasa hancur, dada menjadi sesak, rasa rindu yang terpendam seketika pecah. Apakah itu hanya bunga tidur, atau ada pesan yang belum kita pahami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sedulur muslimin yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Anak-anak sibuk bekerja, mengurus cucu, mencari rezeki. Kadang sampai lupa bahwa di liang kubur sana ada orang-orang yang pernah mengorbankan segalanya untuk kita, yaitu ayah dan ibu kita. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari kita tidak lagi mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, padahal mereka sangat butuh, karena di alam barzah tidak ada amal yang bisa mereka lakukan lagi. Yang mereka harapkan hanyalah kiriman doa dan amal dari anak-anaknya. Bagi panjenengan yang sudah berumur 50 tahun ke atas, mungkin sudah tidak punya ayah dan ibu lagi, tapi justru di usia inilah kita punya kesempatan untuk menebus apa yang dulu belum sempat kita lakukan. Tapi bagaimana jika mereka datang ke dalam mimpi kita? Apa artinya? Apakah itu tanda mereka sedang merindukan kita, atau justru mereka sedang gelisah di alam kubur? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sangat penting ini, panjenengan bisa bantu channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar doa untuk orang tua panjenengan. Tuliskan juga nama mereka agar kami bisa ikut mendoakan. Insya Allah doa dari banyak orang akan menambah ringan beban mereka di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa arti sesungguhnya saat kita mimpi bertemu dengan orang tua kita yang telah wafat? Banyak sekali di tengah masyarakat kita yang beranggapan dan bercerita bahwa itu artinya mereka adalah anak kesayangannya, karena dia yang ditemui dalam mimpi
sedangkan anak yang lain tidak. Apakah benar demikian? Maka yang pertama yang perlu kita pahami, mimpi dalam Islam bisa benar, bisa tidak. Islam mengajarkan bahwa mimpi ada 3 jenis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang benar dari Allah, yaitu mubasyirah, mimpi yang membuat sedih dari setan, dan mimpi karena angan-angan sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi bisa saja itu hanya kenangan dan rindu, tapi bisa juga itu bentuk isyarat dari Allah agar kita ingat kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, tanda orang tua ingin didoakan. Dalam riwayat dan pengalaman ulama, sering terjadi seseorang bermimpi orang tuanya datang dalam keadaan diam, memandang atau tampak sedih. Bisa jadi itu isyarat mereka ingin dikirimi doa. Kenapa? Karena saat seseorang meninggal, semua amal terputus kecuali 3 hal. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Itu artinya kalau kita sudah lama tidak mendoakan orang tua, bisa jadi Allah menggerakkan hati kita melalui mimpi itu agar kita kembali mengingat mereka. Yang ketiga, kisah dari sahabat Abdullah bin Umar dan birrul walidain setelah wafat. Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah ditanya, apakah berbakti kepada orang tua itu masih bisa dilakukan setelah mereka wafat? Beliau menjawab, ya, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, menunaikan janji mereka, menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali lewat mereka, dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi, birrul walidain itu bukan cuma waktu mereka hidup, tapi juga setelah mereka meninggal dunia. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan ketika bermimpi orang tua kita? Maka berikut ini amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mendoakan mereka setiap selesai sholat. Yang kedua, membacakan Al-Quran dan hadiahkan pahalanya. Yang ketiga, bersedekahlah atas nama mereka. Yang keempat, menunaikan hutang-hutang ibadah mereka, semisalnya puasa yang belum ditunaikan. Lalu yang kelima, beristighfar dan berdoalah berikut ini: Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku saat kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Lalu yang kelima, mimpi bukan selalu bertanda buruk, tapi jangan pernah diabaikan. Mimpi bertemu orang tua bukan harus ditakuti, tapi jangan juga diabaikan. Anggaplah itu sebagai peringatan penuh cinta dari Allah, supaya kita kembali mengingat jasa dan pengorbanan orang tua kita, kemudian kembali meningkatkan ibadah kita, dan menjadi anak yang soleh-solehah yang terus mengalirkan pahala untuk mereka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kalau hari ini panjenengan pernah bermimpi ayah atau ibu, jangan hanya menangis, tapi tundukkan kepala, bukalah mushaf,
dan bacakan Al-Fatihah atau Yasin untuk mereka. Doakan mereka dalam tiap sujud dan sedekahkan rezeki panjenengan atas nama mereka. InsyaAllah di alam kubur sana mereka akan tersenyum bahagia karena punya anak seperti panjenengan. Dan semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika bermanfaat, bagikan kepada saudara, teman dan anak-anak panjenengan. Siapa tahu mereka juga butuh diingatkan, dan siapa tahu ini menjadi amal jariah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.